kabar kalian hari ini? Aku harap kalian semua dalam keadaan baik dan sehat-sehat aja. Oh ya, kalian pernah nggak sih dengar pepatah tak kenal maka tak sayang? Nah, sebelum lanjut ke videonya, aku mau kita kenalan dulu. Oke teman-teman, hari ini aku mau ajak kalian belajar bareng aku tentang penulisan huruf tebal, huruf miring, tanda titik, dan tanda koma yang baik dalam teks berbahasa Indonesia. Sebelum kita masuk ke materinya, aku mau kalian siapin buku dan fokus untuk beberapa menit ke depan. Gak usah lama-lama lagi, yuk langsung aja kita mulai. Oke, di materi pertama ada huruf tebal. Huruf tebal adalah huruf yang ditulis lebih tebal daripada huruf-huruf biasanya, atau lebih sering kita kenal dengan huruf yang di bold. Huruf tebal punya beberapa kegunaan, diantaranya untuk penegasan, menekankan, dan menonjolkan huruf-huruf penting dalam suatu kalimat. Contohnya seperti pada kalimat ini. Huruf DH seperti pada kata Ramadan tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia. Pada bagian DH, itu diberi penekanan sehingga ditulis tebal ya teman-teman. Kemudian huruf tebal juga digunakan untuk menegaskan bagian karangan seperti judul, bab, atau subbab seperti ini. Gimana? Mudah kan? Nah, tapi masih ada loh beberapa kesalahan dalam penulisan huruf tebal. Contohnya seperti ini. Lanjut ke materi selanjutnya, ada materi huruf miring. Beberapa dari kalian mungkin udah tahu nih, kalau huruf miring itu digunakan untuk menulis kalimat asing dalam bahasa Indonesia. Nah, tapi huruf miring nggak cuma itu loh kegunaannya. Masih ada beberapa penggunaan huruf miring yang lain-lain. Yuk kita bahas satu-satu. Pertama, huruf miring digunakan pada penulisan nama buku, majalah, surat kabar dalam sebuah kalimat. Contohnya seperti ini. Majalah Pujangga Baru menggelorakan semangat bangsa. Kata Pujangga Baru ditulis dengan huruf miring karena dia adalah sebuah nama majalah. Selanjutnya, huruf miring digunakan untuk mengkhususkan kata, bagian kata, kalimat yang ditulis dalam teks bahasa Indonesia. Contohnya pada kata ini. Huruf terakhir kata abjad adalah D. Pada kebagian abjad dan D ditulis miring karena ia adalah pengkhususan dari kata tersebut. Huruf miring juga digunakan untuk menuliskan nama ilmiah. Contohnya pada kalimat ini. Nama ilmiah buah manggis ialah Grecinia mangostana. Selanjutnya, huruf miring juga digunakan untuk menuliskan judul lagu, judul album, judul film, judul media massa dalam kalimat bahasa Indonesia. Contohnya seperti ini, lagu Kupu-Kupu dinyanyikan oleh Tiara Andini. Kemudian, huruf miring digunakan untuk menulis bahasa asing, bahasa daerah, bahasa gaul atau bahasa slang seperti ini. Tio pergi bersama bokapnya. Huruf miring juga digunakan untuk menuliskan alamat website atau link seperti ini, unindra.com. Terakhir, huruf miring digunakan untuk menuliskan kutipan dari orang lain, buku, majalah, dalam teks berbahasa Indonesia. Contohnya seperti ini. Menurut Bung Karno, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Gimana? Mudah kan? Nah, tapi masih ada loh beberapa kesalahan dalam penulisan huruf miring. Pertama, huruf miring tidak digunakan pada nama asing dan nama lembaga organisasi dalam bahasa asing. Contoh penulisan yang salah seperti ini dan yang benar seperti ini. Huruf miring tidak digunakan dalam kata serapan atau kata ilmiah yang ejaannya sudah disesuaikan. Contoh penulisan yang salah seperti ini dan contoh penulisan yang benar seperti ini. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Selanjutnya ada materi tanda titik. Tanda titik digunakan untuk beberapa kegunaan. Di antaranya adalah sebagai akhiran dalam sebuah kalimat pernyataan. Contohnya seperti ini.
Selanjutnya, tanda titik juga digunakan di belakang angka atau huruf dalam satu bagan, perincian, ikhtiar, tabel, ataupun daftar. Kemudian, tanda titik juga digunakan untuk memisahkan angka yang menunjukkan jam, menit, dan detik. Terakhir, tanda titik digunakan untuk memisahkan atau memberi tanda pada bilangan ribuan ataupun kelipatannya. Gimana? Mudah dipahami bukan? Nah, tapi ada beberapa aturan yang tidak boleh dilakukan dalam penulisan tanda titik ya teman-teman. Aturan-aturan itu ialah sebagai berikut. Tanda titik tidak digunakan di belakang angka atau huruf yang sudah bertanda kurung. Tanda titik tidak digunakan pada bilangan yang tidak menunjukkan jumlah. Tanda titik tidak digunakan pada akhiran judul, subjudul, dan subbab. Tanda titik tidak digunakan pada akhiran alamat dalam surat dan tanggal surat. Terakhir, tanda titik tidak digunakan di belakang angka terakhir pada deret nomor dalam perincian. Oke teman-teman, kita udah sampai di materi terakhir, yaitu materi tanda koma. Langsung aja kita lanjut ke materinya yuk. Oke teman-teman, tanda koma sendiri adalah tanda baca yang digunakan untuk memisahkan kata atau kalimat. Tanda koma juga digunakan untuk memberi jeda dalam sebuah kalimat. Nah, ada beberapa penggunaan lain dari tanda koma. Yuk kita bahas satu-satu. Pertama, tanda koma digunakan di antara unsur-unsur perincian berupa kata, frasa, atau bilangan. Contohnya seperti pada kalimat telepon seluler, komputer, dan radio termasuk barang elektronik. Selanjutnya digunakan sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk pertentangan. Contoh kalimatnya seperti ini. Saya ingin membeli kamera, tetapi uang saya belum cukup. Tanda koma digunakan untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Contoh kalimatnya seperti, kalau diundang, saya akan datang. Tanda koma digunakan di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubung dengan itu, dan meskipun demikian. Contoh penulisannya seperti siswa itu pandai, oleh karena itu, dia memperoleh beasiswa. Tanda koma digunakan sebelum dan atau sesudah kata seru seperti oh, ya, wah, aduh, atau hai. Contohnya pada kalimat, wah, bukan main. Tanda koma digunakan sebelum dan atau sesudah kata sapaan seperti bu, dik, nak, atau pak. Contohnya pada kalimat, siapa namamu, dik? Tanda koma digunakan untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam sebuah kalimat. Contoh penulisannya yaitu, kata nenek saya, kita harus berbagi dalam hidup ini. Tanda koma digunakan untuk memisahkan nama dan alamat, bagian-bagian alamat, tempat dan tanggal, serta nama tempat dan wilayah yang ditulis secara berurutan. Contohnya pada kalimat, Saudari Rahmat Hidayat, Jalan Sumbawa 1 nomor 18, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Sumur Bandung, Bandung 40113. Tanda koma digunakan sesudah salam pembuka, salam penutup, dan nama jabatan penandatangan surat. Contohnya pada penulisan dengan hormat, salam sejahtera, hormat kami, kepala badan, rektor. Tanda koma digunakan di antara nama orang dan singkatan gelar akademisnya. Contoh penulisannya adalah Fauzi Rahman, MPD. Tanda koma digunakan untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi. Contohnya pada penulisan Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, merupakan salah seorang pendiri gerakan non-blok. Tanda koma digunakan untuk nominal desimal atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Contohnya pada penulisan 12,5 meter dan 500 rupiah. Nah, gimana? Mudah kan? Sekarang aku mau kasih tahu satu kesalahan fatal yang sering dilakukan dalam penulisan tanda koma. Tanda koma tidak digunakan pada singkatan nama seseorang ataupun marga seseorang.
Contoh penulisan yang salah seperti ini, dan yang benar seperti ini. Lailatul ST bukan berarti sarjana teknik, melainkan Lailatul Sari Tias. Nah, itu tadi materi terakhir terkait penggunaan tanda koma dalam teks berbahasa Indonesia. Nah, nggak kerasa kan kita udah ngebahas 4 materi terkait penggunaan huruf tebal, huruf miring, tanda titik, dan tanda koma. Aku harap setelah kalian menonton video ini sampai detik ini, kalian bisa paham 4 materi tadi. Oke teman-teman, sampai di sini dulu belajar kita hari ini. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih.